pagi untuk kita semua dan teman-teman dimanapun berada, khususnya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Karena salah satu organisasi yang berjiwa nasionalis, yang dimana kita tidak bisa membedakan siapa dia, siapa kita. Karena kita adalah meyakini semua bahwa Allah yang menciptakan Adam itulah manusia pertama. Jadi pada kesempatan ini, saya bersama Bapak Pater bisa memperkenalkan Bapak Pater. Waktu kesempatan saya persilakan. Baik, saya Pater Innocentius Ruben Hato CCD, ya, baru selesai pendidikan S3 di Filipina tahun kemarin 2021 ya. Sekarang saya bertugas sebagai pendidik, ya, pembina Seminaris Agustinian CCD di Owari Pelit, Keuskupan Maumere, ya, bersebelahan dengan Ledelaro ini. Nah, kami di sini baru tahun 2015 ya, belum begitu banyak orang mengenal. Ya, dengan adanya ini juga bisa mengenal ya, kami komunitas Agustinian CCD yang berada di Waipelit. Ya, itu saja yang bisa saya perkenalkan secara singkat. Oke, baik, terima kasih Bapak Pater, luar biasa. Woi teman-teman dan para sahabat semuanya, milenial khususnya, bahwa di sinilah tempat baru ini ternyata. Dan mungkin ini kuasanya Allah. Saya bisa datang ke sini dan langsung berdiskusi dan berdialog bersama Bapak Pater S3 di Filipina, Bapak. Ya. Ya, jadi ini luar biasa. Kalau teman-teman ingin belajar dan banyak hal yang tahu tentang di sini, historisnya sangat banyak teman-teman. Silakan datang. Tapi di sini saya membawa satu misi. Sebelum itu saya perkenalkan dulu nama lengkap saya, Maximilian Singedi, biasa disapa Miliar, Bung Miliar, lebih kerennya. Jadi dengan kejadian atau momentum pada 1 Juni 2022 kemarin, Bapak Ter, kita di ND sudah dicetuskan menjadi rahim Pancasila, teman-teman. Jadi kedatangan Bapak Presiden bersama rombongannya dan juga banyak masyarakat yang sangat menunggu kedatangan beliau dan juga euforia yang sangat luar biasa. Tetapi dari kami Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia seluruhnya, bahwa kita jangan hanya sampai tahu dia punya teoritis tentang Pancasilanya, tapi bagaimana aktualisasi dan implementasinya sampai dengan representatif. Jadi di sini saya mohon izin Bapak Pater, tanggapan Bapak Pater dan juga masukan untuk orang muda dan semua jajaran orang Indonesia khususnya, bahkan sampai dengan luar negeri atau seluruh bangsa ini, seperti apa Bapak Pater? Waktu kesempatan saya persilakan. Baik. Yang pertama, saya sangat berapresiasi atas Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini yang ingin menggali dari akar rumput. Perihal yang demikian adanya itu akan membawa suatu perubahan gerakan baru ketika kita bisa mencari tahu lebih seksama apa yang terjadi dengan riakan masyarakat pada umumnya. Kalau kita menoreh lawatan Jokowi beberapa minggu yang lalu ke ND yang dicetuskan sebagai lokasi lahirnya Pancasila, rahim Pancasila, memang patut diapresiasi bahwa kelahiran Pancasila itu sendiri tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh agama, dalam hal ini Gereja Katolik. Di ND sendiri sampai dibuat Serambi Soekarno yang terletak di Biara Bruderan SVD ND itu memiliki latar belakang yang sangat unik, bahwa menjadi seorang imam seperti saya ini tidak terlepas dari suatu proses pembelajaran literatur dalam negeri dan luar negeri. Seorang Soekarno yang kita tahu sebagai peletak dasar Republik Indonesia, Bung Karno, proklamator, telah mendesain Pancasila itu dengan bertukar pikir dengan para imam SVD. Imam SVD di daerah Flores, NTT khususnya, telah memberikan
nuansa kasana yang sangat amat dalam, bahwa sebelum pemerintah masuk ke daerah pelosok-pelosok, peran dari gereja Katolik itu sangat penting. Sebelum ada jalan raya, para imam, para misionaris itu telah membawa suatu misi baru, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan media pendidikan. Coba kita bayangkan, coba hitung berapa banyak sekolah Katolik yang ada di Flores ini, dan telah melahirkan begitu banyak generasi-generasi yang meneruskan apa yang menjadi cita dan harapan dari Bung Karno. Kembali kepada aplikasi tentang rahim Pancasila, yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain itu adalah meletakkan Allah, pribadi ketuhanan itu nomor satu. Ketuhanan yang maha besar. Dan itu tidak kita jumpai di negara-negara lain. Ya. Menjunjung tinggi harkat martabat persatuan Indonesia, musyawarah, demokrasi, bahwa semuanya itu dipandang sebagai pribadi yang harus dihormati. Nah, beberapa hari yang lalu ya, saya ditanya oleh seseorang dari Surabaya. Dia tanya begini, Pater, apakah video ini benar? Dan saya katakan begini, video ini benar adanya. Itulah yang terjadi di daerah Flores. Kejemukan kami menjunjung tinggi keagamaan. Bagi kami orang Katolik khususnya, setiap agama memiliki kebenarannya masing-masing. Itu versi ya silakan lakukan. Yang penting jangan mengganggu orang lain. Itulah sebabnya kerukunan hidup umat beragama yang paling tinggi itu ada di mana? Ada di Flores. Kerukunan umat beragama yang paling tinggi ada di umat Flores. Coba kita temukan alasan di balik itu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagi saya, dalam refleksi saya adalah oleh karena kita di Flores ini bermayoritas Katolik yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Karena firman Tuhan Yesus katakan, cintailah sesama manusia, bahkan musuhmu kamu cintai dia. Kalau kita menganggap orang lain itu sebagai musuh, dan musuh itu adalah musuh yang harus dibasmi, tidak akan terjadi rasa cinta, penghargaan, penghormatan, kemenjemukan seperti ini. Dan hal-hal nilai Kristiani ini sudah dimiliki oleh seorang proklamator kita, Bung Karno. Kembali kepada video tadi, bahwa mereka merasa bahwa ini adalah sesuatu yang baru. Bagaimana mungkin orang Muslim bisa membawa patung Maria? Bagaimana mungkin perarakan yang menjadi upacara iman umat Katolik, pasukan dari kelompok masjid, mereka bisa berdiri berbaris sebagai bendera ruas kiri dan ruas kanan. Itu sesuatu yang luar biasa. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena kita menghargai mereka. Bahwa ketika penghargaan itu diberikan, dengan sendirinya orang pun akan menghargai kita. Kita tidak perlu meminta mereka untuk menghargai kita. Yang pertama adalah tunjukkanlah penghargaanmu untuk mereka, dan mereka bisa berikan untuk kita. Maka lawatan Jokowi ke Ende memberi nuansa baru bagi kemejemukan peradaban dunia dengan wajah baru. Hormatilah, maka kamu akan dihormati. Demikian. Oke, baik, terima kasih Bapak Ter. Selamat dulu. Ini saya Miliar Sidobo, dan luar biasa. Bagi saya bahwa hari ini
ada karunia khusus yang diberikan oleh Allah. Saya meyakini bahwa semuanya isi bumi ini diciptakan oleh Allah, dan Allah tidak mungkin mau kita pecah dan belah. Semua kita, agama dan lain hal itu adalah sebagaimana caranya kita untuk menuju kepadanya. Tapi pada video kali ini luar biasa. Dan harapan saya, teman-teman siapa saja yang menonton video kali ini bisa merubah pola pikirnya, mindsetnya bisa berubah, paradigmanya harus berubah. Ingat, kita adalah satu bangsa, satu negara, bukan hanya negara Indonesia. Saya rasa bahwa kita bukan dari siapa-siapa, kita berasal dari tanah, yaitu Adam, manusia yang diciptakan paling pertama. Sekian, salam hormat, merdeka. Oke, salam.